Ini 5 penyakit yang sering mengintai ayam kamu. Halo Sobat Ansel, sama halnya seperti manusia, sebagai makhluk hidup, ayam juga dapat terserang penyakit. Serangan penyakit pada ayam sering menjadi salah satu faktor utama kegagalan panen. Baik ayam broiler, ayam petelur, ayam yang berada di fase DOC, hingga ayam yang sudah berada di fase produksi, semuanya memiliki risiko yang sama untuk terserang penyakit. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dan penanganan yang tepat untuk mengantisipasi berbagai serangan penyakit pada ayam. Nah, agar peternakan tetap aman dan tidak menimbulkan kerugian besar, yuk kenali 5 jenis penyakit yang paling sering menyerang ayam, lengkap dengan gejala dan cara penanganannya. Pertama, Chronic Respiratory Disease. CRD atau penyakit ngorok pada ayam adalah kondisi saat ayam mengeluarkan suara mirip orang flu saat bernafas. Suara ini menandakan adanya gangguan pada saluran pernafasan atau organ dalam ayam. Penyebab utamanya adalah bakteri Mycoplasma gallisepticum yang menyerang saluran pernafasan ayam. Penularan penyakit ini bisa melalui kontak langsung antar ayam, udara, air minum, atau pakan yang tercemar. Selain itu, lingkungan kandang yang kotor seperti menumpuknya kotoran ayam hingga menyebabkan kadar amonia tinggi serta ventilasi yang buruk bisa memperparah penyebaran penyakit ini. Gejala penyakit CRD meliputi ayam yang mengeluarkan suara ngorok, nafsu makan turun, batuk, bersin, mata berair dan bengkak, serta hidung berlendir. Penyakit ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan kandang dengan memastikan alas kandang kering, memastikan ventilasi berjalan dengan baik, serta melakukan vaksinasi CRD. Namun, jika ayam sudah terlanjur terinfeksi penyakit ini, cepat pisahkan ayam dari yang lain dan segera berikan antibiotik seperti tetrasisilin. Kedua, Newcastle Disease. Newcastle Disease merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di dunia peternakan ayam, khususnya bagi ayam broiler. Penyakit ini disebabkan oleh virus avian paramyxovirus serotip 1 yang sangat menular, di mana penularan ini terjadi lewat udara, peralatan, dan feses ayam yang terinfeksi. Kerugian akibat infeksi Newcastle Disease, khususnya tipe ganas phylogenetic, sangat besar karena tingkat kematiannya dapat mencapai 100%. Virus ini juga mampu bertahan di lingkungan kandang selama beberapa hari, terutama saat suhu dingin, sehingga penyebarannya sangat cepat dan sulit dikendalikan. Gejala umum pada ayam yang terinfeksi meliputi kesulitan bernafas, pembengkakan di kepala dan leher, gangguan syaraf seperti tortikolis atau kepala terpuntir, lesu, nafsu makan turun, dan diare. Penyakit Newcastle Disease dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi rutin sesuai jadwal, serta mengatur kepadatan ayam di kandang agar tidak terlalu padat. Hingga saat ini, belum ada obat khusus untuk Newcastle Disease. Penanganannya hanya dilakukan untuk meredakan gejala, mencegah infeksi dengan antibiotik, serta memberikan obat pernafasan. Ketiga, avian influenza. Siapa yang tidak kenal dengan flu burung? Wabah ini sempat mengguncang dunia peternakan unggas dan menyebabkan lebih dari 16 juta unggas mati sejak tahun 2003 hingga 2007. Flu burung atau avian influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari famili Orthomyxoviridae. Virus ini bisa menyebar dengan cepat melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, kotoran ayam, air liur, serta peralatan kandang yang sudah tercemar. Dampaknya sangat fatal, karena flu burung bisa membunuh 90% hingga 100% ayam hanya dalam hitungan hari sejak terinfeksi. Bahkan varian virus H5N1 bisa menular ke manusia dan menyebabkan angka kematian hingga 50%. Ayam yang terserang flu burung biasanya menunjukkan beberapa gejala, seperti nafsu makan berkurang, bulu berdiri, jengger dan pial berubah menjadi warna kebiruan, serta hidung dan mata yang berair. Penyakit flu burung bisa dicegah dengan memperketat biosecurity. Salah satu caranya adalah dengan memasang jaring di sekitar kandang untuk mencegah masuknya burung liar, karena burung liar bisa menjadi salah satu media pembawa virus. Selain itu, lakukan vaksinasi secara rutin. Gunakan vaksin Afluvet H9N2 pada ayam broiler saat berusia 7 hingga 14 hari, dan pada ayam petelur saat berusia 2 hingga 4 minggu. Jangan lupa lakukan booster vaksin saat ayam petelur memasuki usia 12 hingga 14 minggu. Sayangnya, hingga saat ini belum ada obat untuk mengatasi ayam yang telah terinfeksi flu burung.
Jika ayam sudah terinfeksi, segera pisahkan ayam dari yang lain dan berikan obat simptomatis untuk meredakan gangguan pernafasannya. Keempat, Gumboro. Penyakit Gumboro atau Infectious Bursal Disease adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari famili Birnaviridae. Virus ini sangat mudah menular dan dapat menyebar melalui kotoran, air, serta pakan yang terkontaminasi. Selain itu, penyakit ini juga bisa dibawa oleh vektor lain seperti tikus dan beberapa jenis kumbang. Penyakit Gumboro perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20 hingga 30% pada ayam broiler, bahkan 30 hingga 70% pada ayam petelur. Ayam yang terinfeksi biasanya menunjukkan gejala seperti tubuh gemetar, bulu berantakan, meringkuk karena kaki pincang, serta diare. Pencegahan penyakit Gumboro bisa dilakukan dengan menjalankan program sanitasi dan vaksinasi secara rutin. Program sanitasi mencakup pembersihan dan disinfeksi kandang secara menyeluruh, serta pengendalian vektor yang berpotensi membawa virus, seperti tikus dan kumbang. Jika ayam sudah terinfeksi, pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan air gula merah atau sorbitol selama 3 hari berturut-turut. Pemberian ini bertujuan untuk meningkatkan stamina dan energi ayam, sehingga mereka kembali aktif makan dan minum untuk mendukung proses pemulihan. Kelima, Coryza. Salah satu penyakit yang kerap meresahkan peternak ayam broiler maupun petelur adalah infectious coryza atau SNOT. Penyakit ini dikenal juga sebagai pilek ayam, karena ditandai dengan bersin dan keluarnya lendir bening dari hidung yang berbau tidak sedap. Coryza disebabkan oleh bakteri Avibacterium paragalinarum yang menyerang rongga hidung atau sinus ayam. Kondisi ini seringkali dipicu oleh stres akibat perubahan suhu lingkungan yang mendadak. Pilek ayam dapat menular secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui air minum, pakan, atau alat kandang yang terkontaminasi. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini dapat berdampak serius. Pada ayam broiler, penyakit Coryza bisa menghambat pertumbuhan. Sedangkan pada ayam petelur, penyakit ini dapat menurunkan produksi telur hingga 40%. Upaya pencegahan penyakit Coryza bisa dilakukan dengan vaksinasi khusus. Selain itu, lakukan desinfeksi kandang secara rutin menggunakan benzalkonium chloride. Namun, apabila ayam sudah terlanjur terinfeksi, segera pisahkan ayam dan berikan antibiotik dari golongan sulfonamida untuk membantu mengatasi infeksi bakteri tersebut. Itulah 5 penyakit yang sering muncul di peternakan ayam yang dapat membahayakan kesehatan serta menurunkan produktivitas. Meski begitu, para peternak tidak perlu khawatir, karena penyakit-penyakit tersebut bisa dicegah dan dikendalikan dengan manajemen kandang yang baik, penerapan biosecurity yang ketat, serta vaksinasi rutin. Salah satu langkah awal dalam menerapkan biosecurity yang ketat adalah dengan membangun kandang tertutup atau kandang closed house. Kandang closed house mampu mencegah masuknya benda asing, hewan liar, serta virus dan bakteri dari luar lingkungan kandang sehingga risiko penularan penyakit bisa diminimalisir. Ingin membangun kandang closed house agar biosecurity di peternakan lebih terjamin? Ansel siap membantumu. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp berikut ini atau kunjungi www.anseljaya.com. Bersama, kita wujudkan peternakan yang sehat dan berkualitas, sehingga dapat memberikan keberlanjutan dan manfaat bagi berbagai pihak. PT Ansel Jaya Indonesia, for your better and smarter farming.